Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dulu saya pernah membuat video bantahan tentang flat earth yang saya buat dalam format menjawab 99 pertanyaan bumi datar. Tetapi video itu jelek, baik formatnya maupun apa yang saya sampaikan. Jelek dalam artian saya tidak mampu memberikan penjelasan yang terperinci. Nah, sekarang di episode ini kita akan membuat rekaan ulang tentang pembantahan terhadap bumi datar. Sebenarnya teori tentang bumi datar itu sekarang sudah tidak lagi terlalu booming, bahkan bos darlingnya pun sekarang sudah menutup video-video terkait dengan bumi datar, ya mungkin karena beliau sudah tahu kehilafannya ya. Tetapi karena ada bagian dari mindset yang harus diperbaiki, ada bagian dari hal yang harus kita ketahui dan harus kita perbaiki, maka saya pikir video ini harus dibuat walaupun mungkin tidak akan terlalu laku. Ayo kita mulai. Baraya, ide tentang bumi datar sesungguhnya milik dari banyak bangsa-bangsa kuno di seluruh dunia. Katakanlah misal India kuno atau Mesopotamia kuno, atau bahkan sebagian kepercayaan lokal di Nusantara juga di masa yang lampau memang percaya bahwa bumi itu datar dan lain sebagainya. Dan itu tidak jadi masalah karena ini adalah bagian dari sistem kepercayaan, sistem agama. Menjadi masalah ketika pada tahun 1800-an seorang yang namanya Samuel Rowbotham itu menyatakan bahwa bumi itu bulat dan pernyataan itu disangkakan sebagai pernyataan ilmiah. Inilah yang jadi masalah. Rowbotham itu sebenarnya adalah seorang Kristen fanatik yang menjelaskan seluruh gagasan-gagasan dan landasan argumentasinya berdasarkan tafsiran dia atas Alkitab. Tetapi ketika ini dihubung-hubungkan dengan pernyataan ilmiah, dan beliau memang sering sekali menantang pernyataan-pernyataan ilmiah bahwa bumi itu semestinya adalah datar, maka masalahnya muncul di sini. Pada tahun 1838, Rowbotham kemudian menunjukkan sebuah eksperimen yang kelak menjadi salah satu eksperimen paling mengemuka dalam teori bumi datar, yaitu eksperimen Bedford. Di situ ada sebuah terusan, ada sebuah sungai yang sangat lurus. Dia kemudian menyatakan pendapat dan menyatakan sebuah tantangan. Sungai ini lurus dari sini sampai bermil-mil ke depan, ini lurus. Kalau bumi itu benar-benar bulat dengan keliling sampai 40.000 km, maka tentu saja setiap 1 mil itu ada 8 inci lengkungan, dan kita bisa mengetahui itu. Maka saya akan berjalan ke sana, paparahuan ke sana, keker dari sini. Kalau memang ternyata ada lengkungan, berarti bumi bulat. Tapi kalau tidak ada, maka bumi datar. Kata dia seperti itu. Dan ternyata dalam eksperimen tahun 38 itu terbuktilah bahwa bumi itu datar, dan mereka kemudian mendapatkan banyak sekali pengikut pada tahun itu. Mendapat angin segar, mereka kemudian melakukan banyak sekali kampanye, mengirimkan banyak sekali pamflet, mengirimkan banyak sekali risalah-risalah ke seluruh penjuru Inggris, dan menantang banyak orang untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Buktikan kepada kami bisa membantah itu semua. Ya kurang lebih seperti itulah. Sampai akhirnya mereka kena batunya tahun 1870. Yang mereka tantang itu adalah Alfred Wallace, salah seorang ilmuwan Inggris yang paling terkemuka dalam sejarah, yang namanya di channel ini juga sering disebut-sebut. Jadi channel ini tuh kalau ilmuwan biasanya kalau nggak nyebut Hawking ya Alfred Wallace, ya walaupun berbeda disiplin ilmu. Nah, komunitas bumi datar ini datang ke notaris. Ayo kita bikin kesepakatan, deal-dealan di sini. Siapa yang kalah dalam pertaruhan ini, maka dia harus membayar sejumlah uang. Wallace mengakui menerima itu. Oke, saya terima tantangannya. Terus kemudian si bumi datar itu ngajak Wallace ke Bedford, ke sungai yang tadi itu. Ayo kita bikin penelitian di sini, kita bikin eksperimen. Kalau bumi memang benar-benar bulat, maka ada lengkungan setiap 1 mil sekian inci. Oke. Kemudian dilakukanlah penelitian, dilakukan eksperimen. Ternyata Wallace kaget, loh kok bener ya, kok nggak ada lengkungannya gitu. Tapi Wallace itu walaupun latarnya adalah biologi, dia itu ahli fisika sebenarnya. Maka dia ngotret, sebentar, ini ada yang salah di sini, di Bedford ini ada yang salah. Baraya semua gagal untuk menunjukkan refraksi. Kan Baraya tahu ya refraksi ya. Nah, ini refraksinya harus diukur, dihitung ulang. Setelah refraksinya dihitung ulang, ternyata ketahuanlah bahwa bumi itu bulat. Ada lengkungannya, ketahuan di situ. Oh,
Dan ini semuanya disaksikan oleh juri, disaksikan oleh notaris, oleh pengacara, oleh ribuan orang yang menjadi penonton dalam pertaruhan itu. Rowbotham dan teman-temannya itu dinyatakan kalah oleh juri dan dipaksa untuk membayar sekian uang. Tentu saja Rowbothamnya menyatakan penolakan. Nggak mau bayar, nggak apa, dan nggak lama setelah itu Rowbotham mengancam Alfred Wallace, baik dalam teror, datang ke rumah ketok-ketok gitu ya, sampai datang ke pengadilan karena telah mencemarkan nama baik dan sebagainya, pokoknya rese banget lah. Begitu. Tetapi sejak saat itu, orang-orang di Inggris sudah tidak percaya lagi pada teori bumi datar, dan sedikit sekali orang yang mau membeli atau membaca buku-buku atau risalah-risalah yang pernah mereka keluarkan sebelumnya. Kelompok bumi datar akhirnya tenggelam dan hampir dalam waktu 100 tahun tidak pernah kelihatan batang hidungnya. Jadi Baraya begini, sebenarnya orang-orang bumi datar itu sejak eksperimen paling awal mereka itu sudah terbantahkan. Sejak awal sebenarnya. Tetapi kenapa mereka ngotot? Misalkan Bos Darling ya, saya mohon maaf, dia sampai bikin video dan menjadikan eksperimen Bedford ini sebagai landasan argumentasinya. Kemungkinannya ada dua, Baraya. Kemungkinan yang pertama itu adalah Bos Darling tidak tahu bahwa eksperimen ini berlanjut sampai tahun 1870 dan eksperimen ini kemudian dimenangkan oleh Wallace yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Bos Darling tahu tapi menyembunyikan ini. Karena biasa orang-orang tertentu yang terlalu fanatik pada satu teori biasanya memang akan cenderung pada teori ini walaupun sudah terbantahkan. Kemungkinannya seperti itu. Ya itu sama sekali nggak jadi masalah, karena yang jadi masalah itu adalah kalau bukan agama tapi diklaim agama, nah itu masalah. Kalau nggak ilmiah tapi diklaim ilmiah, nah ini jadi masalah gitu. Misal gini, segitiga bermuda kita nggak terlalu mempermasalahkannya, kita menikmati imajinasi dan fantasi yang disuguhkan oleh cerita itu. Kenapa begitu? Karena mereka tidak pernah mengklaim bahwa itu adalah ilmiah. Mereka menyatakan ini adalah urban legend. Cerita tentang Nyi Roro Kidul, cerita tentang rumah kentang dan sebagainya gak jadi masalah karena itu tidak pernah dinyatakan sebagai hal yang ilmiah. Kan begitu. Nah, sesuatu menjadi masalah itu kalau bukan ilmiah tapi ngakunya ilmiah, atau sesuatu yang bukan agama tetapi dinyatakan itu adalah bagian dari agama. Nah, begitulah ya kurang lebihnya. Kemudian tahun 1956, Orochimaru bangkit dari kuburnya setelah Perang Dunia Kedua, kemudian menggunakan jutsu yang sangat terlarang, yaitu Edo Tensei. Dia bangkitkan Secret Society, atau dia bangkitkan Society Bumi Datar untuk kembali menjelajah dunia menggunakan jasad Samuel Shenton. Siapakah Samuel Shenton? Dia adalah seorang yang jauh lebih sekuler daripada generasi sebelumnya, tetapi dia masih tetap menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk dijadikan argumentasi yang dia hubungkan dengan penelitian-penelitian sains yang menyebutkan bahwa bumi itu datar. Jadi teori bumi datar seperti yang kita kenal sekarang itu adalah teorinya Shenton, termasuk juga berbagai modus-modus yang mereka gunakan untuk menjadi landasan argumentasinya. Jadi misalkan mereka menggunakan satu ilmuwan untuk membantah ilmuwan yang lain gitu, atau menggunakan satu penelitian dengan untuk membantah penelitian yang lain. Nah, ini adalah model-modelnya Shenton. Jadi kita misalkan bisa kenal sekarang, misalkan bahwa roket itu kan bisa ke atas. Nah, nggak mungkin, karena menurut penelitian termosfer itu kan suhunya lebih dari 1000 derajat. Bagaimana mungkin ini bisa bertahan gitu ya? Menggunakan metode-metode yang seperti itu. Atau kan nggak mungkin ditembus, kan itu ada sabuk Van Allen gitu. Kenapa nggak nanya pada Van Allen-nya gitu? Kan Van Allen-nya sampai sekarang aja masih hidup gitu, dan si Van Allen-nya ketawa-ketawa sambil nangis gitu. Ini kan penelitian gua, kenapa dipakai sama bumi datar? Kenapa bumi datar nggak nanya langsung ke gua gitu? Gua kasih penjelasannya gitu. Tapi kan si Van Allen-nya jadi sedih juga, teori saya dipakai sama bumi datar untuk membantah teori pernyataan saya gitu. Atau kemudian menggunakan pendapat Tesla gitu kan, dan menyatakan Tesla begini begitu kan, padahal Tesla itu jelas-jelas menyebutkan bahwa bumi itu bulat atau Michiro Kaku apa dan sebagainya. Jadi mereka itu biasa memotong-motong pendapat ilmuwan yang pada waktu itu ilmuannya masih hidup gitu. Kenapa nggak dihormati banget sih, nggak mau nanya gitu, kemudian menjadikan landasan argumentasi untuk menyerang ilmuwan yang dimaksud itu. Kan kacau. Nah, tapi kenapa orang-orang bumi datar sampai sekarang masih bertahan? Dalam artian teori-teori nyeleneh yang lain itu sudah banyak yang punah, misalkan Hollow Earth gitu. Itu kan sebenarnya lebih awal daripada bumi datar, tetapi kenapa menghilang gitu? Alasannya adalah sangat sederhana, karena bumi datar itu bawa-bawa agama. Jadi begini ceritanya, Baraya. Hollow Earth itu betapapun tidak masuk akalnya, penemunya adalah seorang ilmuwan terkemuka, Halley. Tetapi bumi datar itu penemunya adalah seorang fanatik Kristen. Nah, dari sini kita bisa temukan bahwa orang-orang yang mengikut bumi datar biasanya mencampur adukan antar agama dengan sains, seperti biasa.
Dan ketika kemudian masuk ke Indonesia, maka yang menganutnya kebanyakan menjadi Muslim. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya datar atau bulat itu dijelaskan dalam semua agama. Yang datar ada, yang bulat pun ada. Karena agama itu interpretatif sekali. Sebenarnya seperti itu. Tetapi kemudian para ilmuwan Muslim sejak awal sudah menyatakan bahwa bumi itu bulat. Misalkan Ibnu Hazm atau Ibnu Taimiyah. Dua orang ini sangat tekstual, tetapi dua-duanya menyatakan bahwa bumi itu bulat. Mereka sampai menjamin sebuah pernyataan bahwa bumi bulat adalah pernyataan yang diakui oleh seluruh ilmuwan Muslim dari semua mazhab. Jadi ada fatwanya seperti itu. Belum lagi Al-Ghazali, Al-Biruni, atau semua Muslim pada waktu itu menyatakan bahwa bumi itu bulat. Tetapi karena Muslim sekarang itu sudah nubuatkan sama Nabi Muhammad bahwa nanti umat Muslim itu pasti akan mengikuti, maaf ya, orang-orang Kristen. Bahkan ketika orang-orang Kristen masuk nyungsep ke lubang biawak pun orang-orang Muslim akan mengikutinya. Dan ini terbukti di sini. Walaupun seluruh Muslim menyatakan, seluruh ilmuwan Muslim menyatakan bahwa bumi itu bulat, orang-orang Islam banyak yang terjebak kemudian masuk ke dalam gagasan itu. Walaupun gagasan itu bukan gagasan ilmiah, tetapi gagasan agama. Itu yang pertama. Kemudian alasan yang kedua kenapa orang-orang bumi datar itu masih bertahan sampai sekarang, itu karena mereka mencekoki emosi kita dengan morfin, memberikan kepada kita bius, memberikan pernyataan kepada kita bahwa kita itu kalah, tetapi kalah itu memang dimaklumi. Jadi ceritanya begini Baraya, teori konspirasi itu nyata. Saya katakan ya sekali lagi, teori konspirasi itu banyak diantaranya yang nyata. Kemudian aksi-aksi konspirasi itu bahkan jauh lebih banyak lagi. Tetapi orang yang menyatakan teori-teori konspirasi ini adalah orang-orang pecundang. Kenapa seperti itu? Karena begini, misal begini ya, kita melihat ada orang kaya. Orang kaya itu kemudian membuat kita iri. Idealnya, normalnya, kalau kita iri terhadap orang kaya, kita berjuang habis-habisan untuk menjadi orang kaya. Tetapi dalam perjuangan itu banyak di antara kita yang gagal. Kemudian mereka itu dicekoki bahwa kamu gagal itu bukan karena memang kamunya yang tidak berkualitas, tapi karena dianya yang main curang. Nah, jadi teori konspirasi itu menjadi laku gara-gara itu, memberikan pemakluman atas kegagalan kita dan memberikan pemakluman atas kekayaan pihak yang lain. Kenapa Muslim itu terpuruk sekarang? Ya ini karena ada konspirasi Zionis laknatullah alaih, orang-orang Illuminati, orang-orang Freemason, elit global yang telah menghancurkan Islam dari dalam, bla 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 gitu ya. Kenapa sejarah Indonesia itu begitu membosankan? Ya karena catatan-catatan tertulis orang-orang Indonesia itu dicolong sama Barat, diambil sama Belanda, diambil sama Inggris untuk kepentingan mereka sendiri agar kita tidak tahu sejarah kita yang sesungguhnya. Dan inilah yang kemudian menciptakan teori bahwa Indonesia adalah Lemuria, Indonesia adalah Atlantis, Indonesia adalah superpower, Indonesia sebenarnya begini, Indonesia sebenarnya begitu, Indonesia memiliki tambang kekayaan paling besar di seluruh dunia, Indonesia itu Amerika Serikat aja takut dan sebagainya. Nah, pikiran-pikiran semacam ini adalah untuk menenangkan jiwa kita yang sejatinya merasakan pahitnya kekalahan. Begitulah kurang lebih ya. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa orang-orang bumi datar itu bisa bertahan di media-media sosial kita lebih lama daripada teori-teori konspirasi yang lain adalah karena zaman sekarang itu adalah zaman anti-intelektualisme. Ada fenomena anti-intelektualisme di mana-mana. Apa itu? Saya ilustrasikan seperti ini Baraya. Ada seorang guru fisika menjelaskan teori vektor atau rumus vektor. Kita nggak ngerti itu, rumus vektor itu gimana. Si guru itu menjelaskan berulang-ulang, tapi kita nggak ngerti. Maka idealnya kita mengambil kesimpulan bahwa kitanya terlalu bodoh sehingga nggak ngerti rumus itu. Dan si orang itu, si guru itu pinter karena dia bisa menjelaskan. Nah, idealnya seperti itu. Tetapi gerakan anti-intelektualisme itu sebaliknya. Ada orang yang menjelaskan, kemudian kita nggak ngerti. Kita sebut bahwa, orang ini penjelasannya nggak masuk akal, saya ngikutin pendapat itu saja. Kan begitu. Kita mengikutinya siapa? YouTuber ini, YouTuber ini, YouTuber ini. Kenapa orang-orang seperti ini kita ikuti? Ya ini penjelasannya lebih masuk akal. Baraya, kalau kita nggak pernah baca buku, kalau kita jarang melakukan penelitian ilmiah, kita nggak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademis, kemudian ada pendapat yang menurut kita masuk akal. Nah, mungkin pendapat itu berarti salah. Kemungkinan besar pendapat itu salah. Karena masuk akal menurut logika kita yang ternyata kita gagal untuk mengikuti kegiatan-kegiatan akademik. Kan semestinya gitu. Ridwan Saidi dihujat, padahal dia sejarawan. Sri Mulyani dihujat, padahal dia seorang ekonom. Quraisy Shihab dihujat, padahal dia adalah seorang ulama. Siapa yang menghujatnya? Orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Orang-orang yang ngelihat YouTube, kemudian tertarik dengan pandangan seseorang yang sama sekali bukan ekonom, sama sekali bukan sejarawan, sama sekali bukan politisi, sama sekali bukan ulama, tetapi masuk akal menurut kita. Itulah yang namanya anti-intelektualisme.
Bahkan banyak kan di antara Baraya yang nelan bulat-bulat apa yang saya katakan gitu. Padahal setiap saya mengajukan argumentasi sesuatu, saya biasanya kan pasang ini referensinya gitu ya. Kenapa Baraya nggak cari sendiri itu, baca bukunya dari awal sampai akhir, buktikan saya benar atau salah dalam mengutip pendapat itu. Ya tidak apa-apa kalau Baraya memang tidak mau melakukan itu. Tidak jadi masalah kalau Baraya tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan akademik, itu sama sekali tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika Baraya tidak melakukan itu, tetapi Baraya menghujat orang-orang yang telah memiliki tingkat keilmuan tertentu, dan itulah yang jadi masalahnya. Misalkan begini Baraya, saya pernah bikin video namanya Lemuria. Saya jelaskan di situ bahwa Lemuria itu adalah benua bohong-bohongan, benua yang muncul gara-gara kesalahan terjemahan orang-orang terdahulu. Nah, kemudian saya menggunakan puluhan buku, puluhan argumentasi di situ saya sampaikan, dan kolom komentar dipenuhi oleh orang-orang yang ngapain sih tidak pernah melakukan penelitian ilmiah langsung. Kenapa hanya baca buku-buku dari asing? Bisa aja buku-buku asing itu bohong kan? Lihatlah Kang Diki Jainal Arifin, dia langsung melakukan penelitian ke tempat gitu ya. Baraya begini ya, yang dimaksud dengan penelitian ilmiah itu adalah penelitian yang menggunakan metodologi ilmiah. Metodologi ilmiah yang dimaksud itu juga harus ada dalam sebuah naungan lembaga ilmiah atau tim-tim akademisi tertentu. Kemudian setelah selesai itu kemudian diterbitkan dalam buku atau jurnal ilmiah yang terakreditasi. Itulah yang namanya penelitian ilmiah. Kalau ada orang datang ke satu situs sejarah kemudian bawa meteran dan termometer doang, itu namanya bukan penelitian. Ya, tetapi kan kita mudah sekali menyatakan ini udah 30 tahun melakukan penelitian di sini dan sebagainya, terkecoh, mudah sekali untuk mendapatkan kecohan-kecohan seperti itu. Ya, bukan berarti menjelek-jelekan Kang Diki. Secara pribadi saya tidak ada masalah, kan saya juga pernah berguru pada beliau itu tahun 1997. Yang menjadi masalah itu adalah ketika pernyataan-pernyataan paranormal, pernyataan-pernyataan magis itu disebut ilmiah. Kalau pernyataan magis disebut magis, ya nggak jadi masalah. Kalau pernyataan ilmiah disebut ilmiah, jadi nggak masalah. Kalau pernyataan ilmiah disebut magis dan yang magis disebut ilmiah, itulah yang jadi masalahnya. Disitulah blundernya, dan disitulah anti-intelektualitas kita ini terlihat jelas, terpampang nyata. Dan inilah alasan kenapa subscriber saya susah naik menurut beberapa pendapat orang, karena saya lebih suka menyampaikan realita di tengah-tengah kelompok masyarakat yang ingin tetap berhalusinasi. Banyak di antara kita yang lebih senang hidup dalam Mugen Tsukuyomi walaupun tahu Marley akan diserang. Banyak di antara kita yang menjadikan Doraemon sebagai nabinya dan Kapten Tsubasa sebagai Imam Mahdinya. Banyak di antara kita yang lebih suka hidup dalam kesenangan halusinasi daripada perihnya perjuangan realitas. Ya, saya harap bukan di antara kita semua, dan kalaupun ada di antara kita yang masih seperti itu, semoga tercerahkan, semoga mendapatkan semangat dan motivasi untuk berubah menjadi lebih baik di kemudian hari. Begitu saja, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.